Halo guys, masih di channel gue. Kali ini gue ingin sharing sedikit ilmu gue tentang mesin jahit. Buat lo yang ingin belajar mesin jahit, simak video gue. Kali ini gue mau bertanya sama lo di awal. Pernah nggak ketika lo sedang jahit, nggak ada masalah, tapi ketika stick atau langkahnya lo panjangin, di situ baru timbul masalah. Seperti nggak bisa diputer atau mentok. Lo harus jawab, dan lo harus jujur kalau lo harus lihat video gue. Oke, thank you. Simak video gue ya. Oke guys, langkah pertama yang mesti lo lakuin adalah naikkan jarum, terus naikin sepatunya, lalu lu kendorin baut penguncinya, ya, dan kemudian sepatunya lu lepas. Oke, sampai sini kita fokus alihkan perhatian ke posisi gigi, ya kan? Jadi kan kita harus bisa mengidentifikasi masalahnya dulu. Kita fokus ke gigi. Nah, ini masalahnya, ya kan? Ini masalahnya si gigi itu ketika sticknya itu kecil, dia masih bisa jalan, masih bisa running mesin. Tapi ketika sticknya atau langkahnya itu diperpanjang, nah ini ada si gigi ini mentok, jadi puli nggak bisa diputer gitu. Nah masalahnya di situ. Yang penting kita bisa identifikasi masalah dulu. Nah gue jelasin sebelumnya ya, di video yang sebelumnya yang part 1 itu kan gue menjelaskan tentang gigi juga ya, tapi posisinya yang bermasalah ketika gigi itu kurang naik atau kurang turunnya. Gue menjelaskan di part 1. Nah di sini ya kan, ini gue jelasin dulu ya. Ini join yang ada di belakangnya itu fungsinya hanya untuk dia buat naik dan turun. Jadi ketika lu punya masalah sama giginya kurang naik atau kurang turun, lu bisa setting yang bagian belakang. Ketika lu punya masalah dengan gigi yang maju mundurnya bermasalah, lu bisa setting pada join yang di bagian belakang. Lu harus tahu juga timing dari si gigi itu arahnya kemana, ya kan? Kan timingnya dia itu kan naik, maju, turun, mundur, naik, maju, turun, mundur. Nah, di sini kita harus bisa mengidentifikasikan masalahnya ya. Ketika kita udah tahu masalahnya, jadi kita bisa action di part yang memang harus kita perbaiki gitu. Jadi kan ini timingnya si gigi itu kan maju, naik, maju, turun, mundur kan. Nah, ketika lu udah bisa untuk mengidentifikasi masalahnya, lu tinggal action pada bagian yang join yang depan atau join yang belakang. Ya, seperti itu. Oke. Yang pertama itu ya, lu harus bisa identifikasi masalah dulu. Oke. Oke guys, langkah selanjutnya adalah lu harus fokus di area yang ini nih, yang gua tandain ini ya. Ini nanti untuk lu bagi dua ketika nanti si gigi itu jalan gitu kan. Nah ini nanti lu bagi dua nih, harus sama. Walaupun nggak sama sih nggak apa-apa, yang penting lu ketika si setelan untuk langkah itu dipanjangin, paling nggak dia nggak mentok ya. Lu fokus di area sini ya. Nah di area sini nih. Nah nanti lu mau setting patokannya itu gitu. Nah sekarang kita mau setting ya, si gigi harus ada di posisi titik puncak. Nah sekarang masalahnya lu harus bisa nentuin mana yang mau lu ambil, bagian ujung depan atau belakang gigi. Nih ini depannya, ini belakangnya ya kan. Ini belakangnya, ini depannya. Oke, kita fix, kita patokannya buat belakang yang buat patokan ya. Nah jadi yang bagian belakang ini yang buat patokannya. Oke guys, tadi kan kita nentuin untuk ngambil posisi dari mana ya, yang untuk kita setting, mau dari belakang atau dari depan dulu. Tadi udah kita tentuin.
kita udah fix coba untuk kita dari belakang. Jadi di sini gua akan jelasin posisi timingnya ketika lu mau nyeting dari depan atau belakang. Jadi di sini mau gua kasih tahu timingnya di mana gitu, posisinya. Nah, kalau lu mau setting dari sudut si gigi yang paling belakang, timingnya patokannya si jarum ada di titik mati atas. Nah, sementara kalau lu patokannya mau dari belakang, timingnya pada saat si jarum akan turun. Jadi pas si jarum itu nempel mau di bibir lubang plat ya di sini. Nah, pada saat di sini jarum ada di posisi ini, itu pergerakan dari si gigi itu sedang maju ke depan. Nah, ini buat yang depan ya. Nah, ini buat yang belakang. Nah, ini buat yang depan. Nih, di posisi ini lu setting, ya kan? Nah, ini karena pergerakan di posisi ini jarum pergerakan si gigi itu maju ke depan, sedang maju ke depan, ya kan? Sedang maju ke depan dan akan turun. Sementara kalau patokan dari belakang, dari si gigi itu turun akan naik. Nah, sementara kalau patokannya yang depan, jadi si gigi itu sedang maju ke depan, full dia akan turun. Nah, jadi kan pergerakan dia kan naik, maju, turun, mundur. Nah, seperti itu, geng. Oke guys, setelah tadi kita tahu ya cara untuk kebaginya, mau kita ngambil yang depan atau yang belakang, sudut si giginya. Kemudian kita juga udah tahu tadi join yang depan atau yang belakang yang mau kita action. Di masalah ini, di kasus ini, join yang bagian ini ya, yang bagian depan yang harus kita action ya. Jadi lu bisa kendorin baut yang dua tadi itu ya. Kemudian setelah dikendor, lu bisa tarik ke depan atau ke belakang ya. Lu bagi dua. Ini lu kendorin dulu baut ini dua, lu kendorin. Nanti ketika lu kendor, lu bisa naik maju mundurin dia gitu. Atau kalau lu nggak mau main yang di sini, kendorin baut yang dua itu, lu bisa dari yang belakang. Nah ini, lu bisa kendorin baut yang ini. Sama, dia di geser ke depan dan ke belakang juga. Ini kan masih satu sub ya. Tuh. Nih. Dia masih satu sub. Ya ada sih beberapa mekanik dia dalam perbaikan itu ngendorin baut yang ini. Ada juga beberapa yang pakai yang depan, sama aja sih sebenarnya mah gitu. Cuman kalau ini kan bautnya satu jadi lebih praktis. Atau lu mau yang atas, join yang atas, yang belakang bisa sama yang di bagian itu. Ini kan masih satu sub. Nah, ya kan? Dia masih satu sub. Jadi lu bisa kendorin bautnya dia dari sini. Kalau buat setting juga bisa sama. Dua-duanya sama. Ini juga sama. Masih satu sub sana. Tergantung lu lah, lu coba aja. Yang penting mah banyak lu coba gitu. Oke. Ini kita kendorin dulu bautnya. Ada dua ya. Ini satunya kendorin dulu. Susah juga nih. Nah, kamera soalnya tangan gua. Ya. Sip. Nah, udah kendor, bisa lu maju mundurin kan sesuai fungsinya dia ya. Join ini emang buat maju mundur. Nah, tinggal lu bagi dua dia. Tadi kan patokannya dari yang belakang ya, berarti kan harus dimajuin sedikit ya. Nah, maju mundurnya dia tuh sesuai kebutuhan lu aja gitu. Yang penting intinya dicoba, nggak bisa sekali langsung paten sih itu. Tapi di sini sih gue hanya mencontohkan. Jadi ini buat tolak ukur aja gitu. Jadi buat referensi lu aja seperti ini gitu kan. Nah, jadi itu lu juga harus di rumah juga harus tetap nyoba gitu kan. Gitu. Oke guys, jadi posisi nyetingnya seperti ini. Ini tangan kiri gue ya, yang berhadapan langsung dengan si join yang depan untuk maju mundurin dia ya. Nah, ini tangan kiri gue. Jadi posisi si mesinnya tuh ditebalikin dulu. Nah, biar lu nanti ngeliat si giginya itu dari posisi atas.
Nah setelah lu kendorin kan bisa lu maju mundurin ya. Nah ini posisinya seperti ini, nanti lu maju mundurin sesuai kebutuhan lu aja. Jadi lu banyak nyoba lah, kira-kira sekian atau sekian, pokoknya nggak ada patokan pasti sih di sini mah. Yang penting lu banyak coba. Nah posisi si mesinnya lu terbalikin seperti ini biar lu enak nanti. Nah ini adalah pandangan gue dari atas. Jadi tadi tangan kiri gue yang maju mundurin ya kan. Nah ini yang geser-geser itu tuh tangan gue tuh, tangan sebelah kiri. Nah jadi posisinya ketika lu nyeting tuh seperti ini. Nah lu maju mundurin ya sesuai kebutuhan kan. Tadi kan patokannya kita dari sudut yang belakang ya, dari gigi sudut yang belakang. Tadi kan jaraknya itu, celahnya itu terlalu sedikit ya. Nah di sini berarti kan masalahnya ini pas di setelan sticknya ketika digedein mentok itu kan berarti dia terlalu ke belakang kan, berarti celah di belakangnya itu sedikit. Nah ini kan harus bagi dua nih ya kan. Nah ini kan bagi dua nih ya kan, patokannya di sini. Nah berarti kan kita kurang majuin ya kan. Nah kita majuin sedikit aja, kira-kira segini kali ya, cukup ya. Nah kita coba ya, pokoknya lu coba terus lah gitu intinya mah. Oke guys, sekarang kita kencengin dulu baut menguncinya ya. Nah ini kalau pada saat mengunci nih harus ditahan, jadi biar si join ini nggak bergerak maju mundur lagi kan. Tadi kita udah setel kan, maju mundur sesuai kebutuhannya kan. Nah ini biar nggak maju mundur kita tahan dulu, atau enggak kita cara ngencenginnya sedikit-sedikit gitu, jadi berbarengan dia biar dia nggak bergerak. Nah kayak gini. Udah, ini kita balikin dulu, kita fokus lihat ke bagian giginya udah dapat belum kira-kira. Nah ini intinya ya, kita lihat posisi giginya setelah kita setel tadi ya. Ini kan masih setelan pendek ya. Nah tapi kan dia udah rata ya, timbang yang tadi mah celahnya itu. Nah kan udah rata kan ya, udah terbagi dua. Nah celahnya ini ya, ini ya kan, depan belakangnya udah rata. Nah kalau udah kayak gini jangan seneng dulu, tapi kita kita panjangin lagi si langkah sticknya biar nanti kita nggak setting dua kali. Nah kita panjangin langkah sticknya ya kan, dia mentok nggak. Kalau dia nggak mentok berarti aman. Nah ya, lihat nih, ini setelah gue panjangin ya langkahnya. Nah tuh, ini setelah gue panjangin dia aman, nggak ada masalah ya kan, masih ada celahnya kan, padahal itu settingan si sticknya langkahnya udah gue maksimalin. Nah kalau kayak gini kita nggak jadi nyeting dua kali. Nah gitu, nanti kita pada saat stick pendek dia mau, tapi ntar pada saat stick panjang kita lupa nyetingnya ya kan, nggak sekalian, jadi akhirnya kita nanti setting dua kali. Nah pada intinya sih di sini yang penting mah banyak nyoba, banyak coba, pokoknya jangan puas kita udah bisa begini udah, jangan selesai sampai di situ, pokoknya terus aja setting, terus aja coba. Nah ini juga main, jadi pokoknya intinya mah di sini nggak ada patokan pastinya. Intinya teman-teman tuh lu harus coba biar feeling lu keasah. Jadi karena terbiasa jadi lu pasti bisa gitu, bukan karena lu baru nyoba gitu kan lu udah ngerasa bisa semuanya, nggak kayak gitu. Thank you.